Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Mayoritas orang Jawa adalah beragama Islam, dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu-Buddha, dan Konghucu. Peradaban orang Jawa dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha, dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah budaya tradisi dan bentuk kesenian Jawa. Di adat Jawa, ritual yang berlangsung dinamakan upacara adat, yang kelestariannya masih terjaga sampai sekarang ini. Contohnya seperti pernikahan adat Jawa, yang dimana tradisi dan budayanya yang unik karena banyak tahapan dan proses yang dilalui, seperti midodareni, serah-serahan, upacara ngeti, balangan suruh, nyantri, ritual kacar kucur, temu pengantin, ritual dahar kelima, upacara sungkeman, dan lain-lain. Putraku kang winarano midhangetno tetunganing ibu iki. Yang kedua, upacara tingkepan atau mitoni merupakan salah satu upacara adat Jawa yang masih eksis di masyarakat. Tingkepan adalah selamatan saat kandungan berusia 7 bulan sebagai doa dan pengharapan agar anak yang lahir baik dan berbakti kepada orang tua. Tingkepan ini dilakukan pada kehamilan anak pertama. Yang ketiga, tedak siten. Tedak siten adalah upacara yang dimana bayi mulai belajar berjalan dan dimasukkan ke dalam kurungan ayam. Yang keempat, selamatan. Selamatan biasanya dilakukan untuk mendoakan para leluhur agar mendapat ketentraman. Dan yang kelima yaitu larung sesaji. Larung sesaji biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan serta keselamatan dalam berusaha. Jadi begini Pak, yang saya mau tanyakan sama Bapak itu mengenai sistem kepercayaan suku Jawa. Nah, di suku Jawa itu kan ada yang namanya kepercayaan Kejawen. Nah, itu dia kepercayaannya seperti apa gitu? Kepercayaan Kejawen itu merupakan adat. Jadi adat itu juga tidak bisa ditinggalkan, itu menurut kepercayaan orang Jawa. Karena itu sudah turun-temurun dan itu juga tidak bisa dihilangkan. Sudah menjadi tradisi. Contohnya umpamanya ada keperluan, entah kita mau sunat rasul atau manten, nah itu ada Kejawen itu pasti ada yang namanya sesajen. Itu pakai ritual di situ. Sesajen itu yang dipasangkan di situ ya berbagai macam makanan dan juga minuman yang ada di rumah itu sendiri. Contohnya kalau mau jadi manten ya di situ ada adatnya, itu ada pakai kembar mayang, ada pakai siraman bunga, mijak telur, pakai pasangan sapi. Kalau di Jawa itu ada namanya pasangan sapi. Kemudian nanti ada temanten perempuannya itu bawa gemokor, itu yang isinya itu berbagai macam-macam biji-bijian, ada kacang, ada padi, segala macam, ada koro, ya tanaman yang berwujud biji-bijian. Itu merupakan simbol daripada kehidupan untuk masa datang, untuk mereka jalani bahwasanya hidup itu di dunia ini
itu selalu berdampingan dengan kehidupan yang lain. Itu adat. Terus kalau kayak yang mau nikah, laki-laki sama perempuan itu dihitung wetonnya, itu termasuk kejawen? Itu merupakan itu kejawen tulen, itu harus dihitung. Hari kelahiran mantan laki-laki dengan perempuan itu harus ditentukan, dan itu menurut adat kalau itu nggak pas itu juga nggak bisa, walaupun itu udah yang bersangkutan itu laki-laki mau perempuan itu udah cintanya setengah mati atau senangnya itu udah macam mana pun ceritanya, kalau dihitung-hitung itu nggak cocok hitungannya, ya itu nggak bisa, itu nggak jodoh, itu menurut kejawen, dan itu juga nggak bisa dilanggar. Itu kalau dilanggar itu kehidupan yang akan datang secara perekonomian itu pasti nggak bisa senang ataupun nggak bisa kaya kalau dalam hitungan orang Jawa seperti itu. Jadi memang itu harus dihitung dengan pas hari kelahirannya, umpamanya harinya itu Minggu Pahing, laki-lakinya Minggu Pahing, nah, perempuannya itu umpamanya hari Selasa Pon, itu nggak boleh. Itu contoh seperti itu. Jadi hitungannya itu harus pas. Harus pas itu dalam arti itu nggak boleh hitungan yang ditentukan itu biji laki-laki dengan perempuan itu nggak boleh melebihi dari orang tuanya. Jadi harus kurang dari orang tuanya. Jadi dia harus lebih sedikit dari orang tuanya. Kalaupun lebih itu juga nggak bisa genap, harus ganjil. Berarti ini memang nggak bisa dipaksa gitu. Kalau Dalam arti adat itu nggak bisa dipaksakan, itu memang harus menurut adat. Tapi kalau zaman modern ini, yang sekarang ini, kalau di Jawa itu banyak yang melanggar, maksudnya dalam arti melanggar adat itu, ya umpamanya temanten itu hitungannya nggak pas, asalkan yang menjalani itu memang suka sama suka, ya diteruskan. Tapi orang tua yang bersangkutan kanan kiri, orang tua dari laki-laki dan perempuan itu dalam kehidupan sehari-hari dia tidak ikut bertanggung jawab tentang perekonomian. Kalau nggak bisa dinasihati, umpamanya si A dengan si B ini udah senang dilarang dengan orang tuanya, nggak cocok hitungannya, tetap dilanggar, ya udah ditentukan. Kalau memang kau tetap mau kau jalani, mau nikah dengan pilihanmu, ya sebatas kami sebagai orang tua menjalankan tugas menikahkan kalian. Habis itu ya kehidupan selanjutnya itu kalian sendiri yang ngatur dan kalian sendiri yang ngatasi. Mau hidup senang, mau susah, itu kami juga tidak ikut bertanggung jawab. Tanggung sendiri. itu kalau di sekitaran sini tuh masih ada kejawen itu. Ya kalau di sini ada, cuman nggak seerat dengan yang ada di Jawa. Kalau di Sumatera ini ada, cuman nggak sekuat dengan yang di Jawa itu enggak. Karena pada umumnya di sini ini yang penting syaratnya ada, udah bisa dijalankan. Contohnya yang di sini yang sering, yang penting ada itu kayak temanten, itu asal laki-laki dan perempuan udah sama-sama suka, yang penting adatnya itu udah dijalankan. Yang kembar mayangnya ada, pakai janur kuning, kemudian pakai di situ nanti siraman, jumpa temanten di situ pas waktu lamaran, nah, itu udah dijalankan, udah bisa. Cuman kalau di Jawa itu ya harus dihitung betul-betul jumlah nilai dari laki-laki dan perempuan, kemudian dihitung dalam hari pertemuannya nanti itu dapat apa enggak. Karena kalau di Jawa itu harus pas. Di situ ada namanya, kalau di Jawa itu hitung-hitungannya lupa, hitung-hitungannya lupa. Itu ada hitung-hitungannya. Maksudnya dalam arti kata hitung-hitungan itu ya tidak menyelakai orang tua. Umpamanya pas jadi hitung-hitung itu harinya dengan kakek neneknya itu
jumpanya pas hari meninggalnya kakek neneknya, itu nggak bisa. Jadi kalau di Jawa itu dihitung bibit, bobot, itu harus diperhitungkan. Bibit, bobot, bebeknya itu harus pas. Terus Pak, kalau yang kayak tolak bala gitu, kejawen juga. Itu kalau tolak bala itu kejawen, tapi itu perintah. Kalau dalam Islam pun itu Tuhan itu juga memerintahkan, ada perintahnya untuk tolak bala, itu dalam Islam pun ada. Kalau kejawen itu justru itu wajib. Kalau kejawen, contohnya kalau tolak bala di kejawen itu, kalau di Jawa itu nanti pakai bawa satu kampung itu bawa ambengan nasi tumpeng, itu dibawa nanti kadang-kadang itu di persimpangan, simpang 4, atau mungkin di pemakaman TPU, tempat pemakaman umum. Jadi itu yang menentukan itu ketua adat atau orang yang dituakan di kampung itu, yang di desa itu yang dituakan, dia menentukan itu harinya, itu yang menentukan juga yang dituakan itu hari dan tempat, itu orang yang dituakan itu yang menentukan. Kemudian nanti di situ dipanggil ustadz, suruh doa, nanti yang nyampaikan tumpeng itu nanti ada orang yang dituakan di situ, itu yang nyampaikan maksud dan tujuannya yang dibikinkan tumpeng. Karena yang di situ nanti ada bunganya itu ada bunga telon, ada telur, ada bakar kemenyan. Nah, kalau nggak bakar kemenyan itu bakar hiu yang untuk sembahyang Cina itu. Terus ada ini bubur merah putihnya. Ya, bubur merah putih itu kan melambangkan orang Jawa itu bahwasanya mempunyai, kalau orang lahir itu mempunyai saudara. Kalau di Jawa itu yang dikenal dengan kakang kawah adi ari-ari, makanya dibikinkan bubur merah dan putih. Tuh. Tapi sebenarnya kalau dalam hitungan Jawa itu sebenarnya buburnya bukan hanya merah putih, itu ada bubur hijaunya, ada bubur hitamnya, ada bubur kuningnya ada. Karena dalam sejarah kelahiran manusia menurut kejawen itu saudaranya manusia lahir ke dunia ini bukan hanya 2 tapi 9. Tapi yang diketahui pada umumnya itu hanya ada 4. Dilambangkan pakai bubur itu tadi. Itu yang di bubur itu merupakan semacam kayak makanan saudaranya tadi, itu dipersembahkan atau dihadiahkan untuk saudaranya. Makanya di Jawa itu yang dikenal itu saudaranya ada 4, sedulur papat, 5 pancer. Itu namanya ada Kolo Tirto, Kolo Dahono, Kolo Maruto, dan yang terakhir itu adalah Kolo Bantolo. Jadi kalau di Jawa itu selain tolak bala ada yang namanya bersih deso. Bersih deso itu dilakukan atau dikerjakan 1 tahun sekali setiap bulan Muharram atau Sasi Suro. Habis bersih deso itu malamnya itu ada yang namanya wayang kulit, itu namanya bersih deso. Membersihkan desa yang kita tempati supaya dijauhkan dari penyakit, dimurahkan rezeki, tanaman-tanaman bisa tumbuh subur, masyarakatnya guyub rukun, gak saling gaduh, jadi biar tenang, gak ada masalah, keguyuban, kegotong royongan biar tetap terjaga. Itu namanya, dan namanya di situ bersih desa. Bersih desa itu semua satu kampung
ya wajib membawa ambeng di lapangan, di mana yang di situ nanti tempat pewayangan yang malamnya. Bersih desa itu paginya ini umpamanya hari Minggu gini, itu pagi itu jam 8 itu seluruh masyarakat itu harus ngumpul jadi satu, laki-laki perempuan itu nggak boleh yang ada aktivitas segala macam kerja, nggak boleh, itu semua ngumpul jadi satu. Itu namanya bersih desa, membersihkan desa. Dengan ritualnya di situ bawa ambeng, dikumpulkan jadi satu, kemudian makan bersama di situ. Kalau nggak habis ya dibawa pulang lagi nasinya. Yang penting di situ udah makan bersama, entah mana-mana diambil itu ya nggak masalah. Memang wajibnya gitu, harusnya harus ditukar, makanan sana dimakan sini, yang sini dimakan sana. Terus malamnya itu ada hiburan namanya wayang. Wayang itu lakonnya juga nggak boleh sembarangan. Lakonnya itu yang sifatnya di situ merujuk ke tentang keadilan. Itu tadi yang ambeng itu tadi lah, itu dia isinya suka Isinya hati, ambeng itu ya harus ada di situ, ada urap. Kalau di Jawa itu namanya kerawu. Ada kerawu, ya dari kerawu itu tadi di situ lauknya itu ada ikan asin, ada kerupuk, ada telur. Telurnya itu juga harus telur ayam kampung yang bisa netes. Artinya yang telurnya itu berhasil dari ayam itu, yang enggak hasil dari obat atau vaksin atau jenisnya apa itu. Yang penting dia harus posisinya telur tadi, yang betina dengan yang jantan itu harus kawin. Itu intinya telurnya yang harus bisa netes. Kalau enggak juga enggak boleh. Nah, ini umpamanya adalah satu orang itu yang telurnya tadi yang enggak bisa netes, umpamanya dibeli di ternak ayam, yang telurnya tadi bisa diproduksi telur itu tapi tidak kawin, itu melalui obat. Itu pasti orangnya nanti sampai rumah itu ada kejadian yang menimpa dia, kejadian tak kecil tak besar yang sifatnya memang macam bala atau bencana. Jadi memang di Jawa itu memang semuanya itu harus hati-hati, tapi juga tidak perlu ditakuti. Hati-hati tapi juga nggak perlu ditakuti, karena itu adat ya, juga memang harus dilaksanakan bagi yang percaya. Tapi kalau yang nggak percaya ya terserah. Cuman kalau ada apa-apa yang terjadi dalam dirinya itu juga harus menyesuaikan diri, harus melakukan bikin bubur, kemudian kembali mengingat ke adatnya lagi, walaupun dia memang seorang muslim yang tidak bisa mengikuti adat istiadat yang tidak masuk akal. Satu lagi Pak, kalau mau puasa, nah itu kan ada punggahan gitu, punggahan kayak di rumah masak. Ya kalau mau puasa umpamanya contohnya mau puasa Ramadan, itu namanya kan per pekan. Kalau di Jawa itu namanya per pekan. Itu ya harus genduri, bikin ambeng. Kalau yang muslim ya udah genduri di rumah, juga membawa ambeng ke masjid untuk genduri. Kalau itu sebenarnya itu simpelnya bukan apa-apa. Itu maksud dan tujuannya karena kita mau melakukan puasa, ya kita itu dalam terakhir kita bekerja, karena dalam 1 bulan puasa itu memang tidak dibenarkan atau tidak dianjurkan setiap orang harus yang kerja ikut orang harus bekerja, wajib, nggak boleh datang, nggak datang, wajib datang. Itu udah dikasih kebebasan. Kalau bulan puasa itu mau kerja mau enggak, itu udah dibebaskan. Jadi kalau yang nggak kerja, ibaratnya syukuran bahwasanya besok aku puasa, besok ini udah mulai menjalankan ibadah. Jadi inilah rasa syukur sama Tuhan
bikin makanan yang sifatnya lezat. Baik Kak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Ya, semoga apa yang kamu butuhkan walaupun tidak 100% mungkin genap ataupun puas apa yang kamu inginkan, tapi sedikit bisa membantu.